Handphone stereo, suction, stetoskop. Ini harusnya pom steril masuknya ke bak instrumen. Terus ada oximetry, terus ada NaCl, hand wrap, tisu boleh, penolak pengalas boleh, oksigen terpasang, terus ada alat suction. Ya, oke, seperti itu. Sebelumnya saya tahu pasiennya siapa yang akan dilakukan suction. Saya akan mempersiapkan diri, saya akan mempersiapkan alat, saya siap untuk bertemu pasien. Cuci tangan sebelum bertemu pasien. Ingat 6 langkah 5 momen. Oke. Saya ketemu pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Semua jawab. Ya Ibu, perkenalkan, ini keluarga ya pasiennya. Ternyata somnolen. Ibu, perkenalkan, saya perawat negeri. Saya berjaga di Bangsal ini ya Bu ya. Saya jaga shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya ini pasiennya atas nama siapa Ibu? Ibu Sri. Untuk alamatnya di mana? Alamatnya di Boyolali. Boyolali, saya cek bilangnya ya Bu. Sesuai ya Bu. Jadi Ibu, tujuan saya datang ke sini, saya akan melakukan penghisapan lendir. Ini kan tadi pasien itu tidurnya bunyinya seperti mengorok gitu ya Bu. Dan terlihat memang ada penumpukan lendir di area mulut sama di hidungnya, sehingga nafasnya jadi kurang lega seperti itu. Nah, nanti ini saya akan melakukan penghisapan lendir, akan dibantu dengan alat. Nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit saja dengan saya sendiri, tempatnya di sini saja. Sebelumnya apakah dari keluarga bersedia? Bersedia. Jika bersedia, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Belum ada. Baik, jika tidak ada, ini langsung saja ya Bu, saya izin untuk melakukan tindakan kepada Bu Sri ya. Ini dekatkan alat, pasang perlak pengalas. Bisa saja perlak pengalas itu di samping pasien atau di area dada, boleh. Lalu boleh pakai handscoon bersih dulu. Kalau tidak pakai sebenarnya nggak apa-apa, yang penting udah cuci tangan. Bukan semua, dekatkan alat, pasang oximetry. Oke, kosong. Lalu pasang oximetry-nya. Kita lakukan auskultasi untuk melihat, untuk mendengar di mana posisi dia penumpukan sekretnya. Kita lihat lapang paru kanan sama paru kiri ya. Permisi ya Bu. Jika sudah, di bak instrumen nanti dikeluarkan, dibuka, terus kita tuang cairan NaCl-nya secukupnya saja. Kemudian kita ini saya buka, lalu dipasang dulu yang kencang ya. Jika sudah, nggak apa-apa kayak gini, biarin aja, taruh dulu. Semuanya aman, sudah. Dari oksigenasi udah. Oksigenasi kita lihat pasien saturasinya berapa. Oke, saturasinya sudah 98 misalkan gitu, sudah oke. Baru kita akan melakukan suction. Bu, ini saya akan tindakan ya. Pasang tangan, cuci tangan, pakai handscoon steril. Jangan pakai handscoon steril di atas badan pasien, nggak boleh ya. Kalau misalkan di bangsal atau di ruangan kalian nggak ada ininya, nggak muat, ya sudah, kita lihat dari bed pasien sekiranya ada space nggak yang bisa. Kalau ada boleh, atau di atas dari alat suction boleh ya, jangan di badan pasien. Udah kan udah
ada yang ke skip. Seharusnya saya buka dulu maskernya, tapi saya bisa one hand nanti pakai tangan kiri aja salah satu. Oke, sudah. Oke, di sini kita buang dulu. Saya mau on yang kiri karena tadi saya lupa. Ini saya buka, permisi nggak Bu, saya buka untuk maskernya. Kita buka untuk maskernya. Yang penting saya masih mempertahankan yang sebelahnya. Kita kecilkan dulu oksigenasinya, ya. Lalu kita ambil selang oksigennya, selang oksigen, suctionnya. Oke, seperti ini. Biarin aja dia jatuh. Oke, sudah. Jika sudah, baru kita hidupkan. Kanannya diatur. Kita coba dulu ke kanan. Oke, berfungsi. Ingat tekniknya, saat dimasukkan itu sambil dikeluarkan diputar. Oke, mulut dulu. Kita lihat rongga mulutnya, jangan ditutup dulu. Sudah tahu targetnya baru kita tutup. Oke, lagi. Oke, masukin. Ini mulutnya tidak bisa ditutup. Oke, tutup, tarik. Itu ya. Kalau dirasa ini udah kotor, kita bersihkan, bilas. Nah, kita bisa bagian mulut lagi dicek, masukin lagi bagian sisi kanan, kiri dan semuanya. Ya, sudah, kita bilas lagi. Oke, sudah baru ke hidung. Sama, hidung juga jangan langsung ditutup. Nah, ditutup langsung nanti malah mukosa hidung yang ketarik, ya, kasihan. Masukin dulu, tapi jangan terlalu dalam nih ya. Diperkirakan saja hidung itu seberapa gitu, jangan terlalu dalam. Baru ditutup. Oke, lihat. Sekiranya dirasa sudah cukup. Oke, sambil lihat saturasinya, ya. Jangan kasihkan nge-suction, saturasinya medok jadi 80, sesek pasiennya, ya. Tetap harus diperhatikan saturasi oksigennya. Oke, lalu kita bilas. Dirasa sudah cukup, ini langsung kita matikan. Dilepas. Ya kan sudah on semua, nggak apa-apa. Dilepas. Kemudian ini dibuang ke bengkok. Ya, buka handsconya. Pakaiin tisu kalau misalkan pasiennya bercacar kemana-mana. Pasien ini ya. Terus baru pasang lagi oksigennya. Oke? Itu dipasang oksigennya, dilihat saturasinya lagi. Ya. Baru setelah itu kita bisa melakukan kita bisa auskultasi lagi. Bagaimana dengan kondisi lapang parunya? Apakah dia masih terdengar penumpukan atau tidak? Atau dia sudah mulai berkurang? Di bagian lapang yang mana tadi? Oke? Nanti bisa dilakukan tindakan yang lainnya. Kalau misalkan lapang paru kanannya masih mendengar suaranya berkurang. Oke? Nah, sudah, Ibu alhamdulillah ini sudah selesai untuk tindakan penghisapan lendirnya. Bagaimana Ibu perasaannya dari keluarga setelah pasien dilakukan pemeriksaan tindakan untuk penghisapan? Dilihat bagian mulut sama hidungnya sekarang lebih bersih dan lebih nyaman untuk bernafas. Dan ini juga saturasinya tadi bagus untuk oksigen di dalam tubuhnya, jadi tidak ada penurunan secara drastis. Harapannya nanti pasien dari penumpukan cairan atau penumpukan lendir yang ada di parunya itu bisa
bisa dibantu untuk